Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara. Data Kepri Malam kembali hadir di hadapan Anda dengan serangkaian informasi yang terjadi di Batam dan sekitarnya yang telah dirangkum oleh tim redaksi Batam TV. Di antaranya informasi mengenai pasien COVID-19 di kota Batam meninggal dunia hari ini dan juga informasi hasil rapid test di Kepri bertambah 8 kasus positif. Bersama saya Dian Pratama, berikut kita jelang informasi selengkapnya. Kita awali dari berita pertama. Ya saudara, satu lagi pasien COVID-19 di kota Batam meninggal dunia Senin dini hari. Proses pemakaman dilakukan secara ketat dengan pengawalan pihak kepolisian. Satu lagi pasien COVID-19 yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Embung Fatima Batam meninggal dunia. Pasien berjenis kelamin pria berusia 47 tahun tersebut meninggal sekitar pukul 1.45 waktu Indonesia Barat dini hari. Proses pemakaman dilakukan secara ketat dengan pengawalan dari pihak kepolisian. Dari video amatir yang sempat beredar, proses pemakaman dilakukan di pemakaman umum Saitemia. Keluarga korban yang ikut mengantarkan jenazah tidak diperbolehkan untuk mendekat. Pihak keluarga hanya bisa melihat proses pemakaman dari kejauhan. Pemakaman jenazah dilakukan sesuai prosedur penanganan pasien corona yang ditetapkan oleh Badan Kesehatan Dunia atau WHO. Jenazah di-warping lalu dimasukkan ke dalam peti jenazah. Peti tersebut juga di-warping lalu disemprot cairan disinfektan sebelum dimasukkan ke liang kubur. Sebelum meninggal, pasien dikabarkan sempat mengalami gagal nafas. Pasien juga diketahui memiliki riwayat penyakit lainnya. Tim Liputan Batam TV melaporkan. Ya saudara, jumlah pasien positif COVID-19 di Provinsi Kepulauan Riau bertambah 8 kasus. Penambahan 8 kasus ini merupakan hasil cepat dari rapid test yang dilakukan oleh masing-masing tim kesehatan kabupaten kota di Provinsi Kepulauan Riau. Saya baca di media online ada keraguan. Jumlah pasien positif COVID-19 di Provinsi Kepulauan Riau bertambah 8 kasus. Jumlah kasus positif COVID-19 ini berasal dari Kota Batam dan Tanjung Pinang. Penambahan 8 kasus ini merupakan hasil cepat dari rapid test yang dilakukan oleh masing-masing tim kesehatan kabupaten kota di Provinsi Kepulauan Riau. Jika ditambahkan dengan data sebelumnya yang sebanyak 6 kasus positif, maka kini terdapat 14 kasus positif COVID-19 di Provinsi Kepri. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Cecep Yudiana mengatakan, hasil rapid test di Kota Tanjung Pinang menunjukkan 6 pasien positif COVID-19, di mana 5 orang diantaranya merupakan orang dalam pemantauan atau ODP yang merupakan rombongan yang mengikuti jemaah tabligh di Malaysia. Sedangkan 1 kasus positif lainnya merupakan pasien dalam pengawasan COVID-19 yang sedang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Habib Tanjung Pinang. Dan untuk di Kota Batam, terdapat 2 kasus baru positif COVID-19 berdasarkan hasil cepat dari rapid test. Cecep menjelaskan 8 pasien positif COVID-19 berdasarkan hasil rapid test ini sedang menunggu hasil dari pemeriksaan melalui metode polymerase chain reaction atau PCR yang merupakan standar pemeriksaan COVID-19 yang diakui oleh Badan Kesehatan Dunia atau WHO. Perjalanan ke Malaysia tadi yang 1 orang melanjutkan perawatan isolasi hari ini, tetapi yang 5 orang kita karantina di mana kita menggunakan rumah singgah yang di belakang rumah sakit. Nah, di situ nanti akan dikawal oleh aparat Bapak Satpol PP dengan kepolisian. Yang jelas mereka tidak boleh keluar dan tidak boleh dijenguk siapapun. Segala kebutuhan akan dilayani. Selanjutnya, Cecep menerangkan untuk pemeriksaan COVID-19 terdapat 2 metode yang digunakan.
yaitu metode hasil cepat melalui rapid test dan metode PCR yang menjadi acuan dalam menetapkan kasus COVID-19 di Indonesia. Cecep menjelaskan, meskipun metode rapid test bukan hasil tes resmi COVID-19 di Indonesia, namun metode cepat ini memiliki keakuratan hingga 90%, sehingga sangat berguna bagi pemerintah dalam menentukan langkah antisipasi penyebaran COVID-19. Dari Nugraha melaporkan dari Tanjung Pinang. Ya saudara, kita beralih ke berita lainnya. Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan surat edaran baru tentang pembentukan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Dalam surat edaran yang ditandatangani Menteri Dalam Negeri pada 29 Maret kemarin, disebutkan bahwa kepala daerah menjadi ketua gugus tugas dan tidak dapat delegasikan. Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Tito Karnavian mengeluarkan surat edaran nomor 440-2622-SJ tentang pembentukan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di daerah. Dikutip dari lembaran surat edaran tersebut, aturan ini dikeluarkan dan ditandatangani oleh Mendagri pada Minggu 29 Maret kemarin. Dalam surat edaran tersebut, salah satu poinnya, yakni pada poin pertama, menyebutkan bahwa kepala daerah, yakni gubernur dan bupati atau wali kota, menjadi ketua gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di daerah. Tugas tersebut tidak dapat didelegasikan kepada pejabat lain. Penunjukan kepala daerah sebagai ketua gugus tugas ini berkaitan dengan poin 2C dalam surat edaran tersebut, yakni sebagai ketua gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 daerah, gubernur dan bupati atau wali kota mengambil langkah-langkah, salah satunya pendanaan yang diperlukan untuk keperluan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 daerah dibebankan pada APBD. Sementara itu di Batam sendiri, ketua gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 hingga saat ini dijabat oleh Wakil Wali Kota Batam Amsakar Ahmad. Amsakar Ahmad ditunjuk sebagai Ketua Gugus Tugas sejak 16 Maret lalu oleh pemerintah Kota Batam bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah sebagai tindak lanjut atas perintah Presiden melalui Kepres nomor 7 tahun 2020. Dimintai tanggapan terkait keluarnya surat edaran terbaru dari Mendagri ini, pemerintah daerah Kota Batam yang bersangkutan belum bisa memberikan keterangan baik melalui pesan singkat maupun via line telepon. Tim Liputan Batam TV melaporkan. Saudara, Data Kepri malam ini kami terhubung dengan Wali Kota Batam, Bapak Muhammad Rudi, terkait perkembangan terbaru penanganan COVID-19 di Kota Batam. Halo, selamat malam Pak Rudi. Malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Rudi, saya dengan Dian Pratama dari Batam TV. Ya Pak Rudi. Pak Rudi, bagaimana... Suaranya kecil kali ya? Halo? Ya, halo Pak. Halo? Halo Pak. Kecil sekali ya? Ya, halo, halo? Pak Rudi. Iya, halo. Ya, bagaimana gambaran penyebaran COVID-19 di Kota Batam, Pak Rudi? Baik, begini. Perlu saya sampaikan pada seluruh masyarakat Kota Batam bahwa ada edaran baru lagi dari Pak Mendagri bahwa untuk ketua COVID di daerah, baik provinsi, ya gubernur, untuk kota, kabupaten, bupati, dan wali kotanya. Dan nantinya Dandim akan menjadi ketua harian untuk pelaksanaan COVID ini sendiri. Artinya dengan kebijakan ini pemerintah serius benar untuk menangani COVID di semua wilayah Indonesia. Khusus Kota Batam ini banyak sekali masalahnya. Karena kita adalah daerah transit antara negara. Banyak yang protes ke saya, kenapa tak lockdown? Kalau cuma lockdown gampang, tapi perlu kita baca undang-undang kembali. Kalau terjadi lockdown, ini tanggung jawab siapa? Apakah pemerintah Kota Batam siap untuk menyelesaikan seluruh masyarakatnya yang ada Kota Batam? Kalau ini lockdown secara utuh. Kedua, tadi saya bilang, Batam terletak di antara perbatasan, sehingga wewenangnya berbeda-beda. Saya sebagai wali kota Batam hanya punya wewenang untuk mengurusi intern
Batam, Rempang, dan Galang. Kalau izin pelabuhan, keluar masuk internasional itu sudah di pusat. Tapi kalau izin pelabuhan antar kabupaten kota itu ada di Pak Gubernur. Artinya ini perlu masyarakat ketahui, maka yang kita lakukan hari ini sesuai dengan wewenang saya lah. Yang bukan wewenang saya kita laporkan ke tingkat lebih tinggi, baik Pak Gubernur ataupun Pak Presiden atau Pak Mendagri. Artinya saya mengajak kita semua, maka lockdown lokal yang saya lakukan ini sebetulnya ingin memutus mata rantai kita semua. Kalau kita betul-betul kemarin melaksanakan apa yang kami arahkan, sudah selesai 2 minggu ini. Pasti akan berkurang banyak. Tapi nyatanya yang mengikuti penjagaan batas antara pertemuan kita, ini hanya lokal yang di Batam Center saja. Baik. Saya putar ke Batu Haji, ke Sagulung, ini masih belum laksanakan. Artinya ini butuh kita ulang kembali. Baik, Halo? Pak Rudi. Dini hari tadi kami menerima informasi bahwasannya tadi ada pasien positif COVID-19 yang meninggal. Kami segenap kru dari Batam TV turut berduka cita. Lalu bagaimana untuk pemantauan keluarganya? Saya kira gini, standar operasional, karantina kesehatan dan kesehatan kita ini sudah ada. Semua yang kontak fisik, yang kontak dengan positif corona ini pasti sudah dilacak semua. Sudah menjadi pemantauan. Tadi malam betul ada 1. Baik. Dan kita berharaplah tidak ada lagi lah. Tapi masih ada 1 lagi yang di sana, dan yang kita sisir lapangan ini masih banyak ini. Masih banyak belum bisa kita selesaikan, antara lain ini banyak yang protes ke saya. Ini perlu saya jelasin kepada kita semua, untuk menyelesaikan ini uangnya tidak kecil. Batam sudah tidak punya penghasilan. Karena pajak dan distribusi hari ini hotel semua tutup. Wisata semua close. Maka tak ada uang masuk lagi buat pemerintah. Ini perlu saya sampaikan ini. Supaya kita paham, maka saya mencari salah satu solusi supaya nanti betul-betul yang, maaf saudara kita mungkin sudah 2 orang mendahului, mudah-mudahan tidak bertambah lagi. Kita mau selesaikan dengan betul-betul selesai semua. Maka kesempatan malam hari ini mumpung ada di Batam TV, saya mau nitip betul ini. Oke. Satu waktu nanti berapa hari ke depan, saya akan mengeluarkan SK baru untuk susunan kepengurusan yang baru, dan setelah itu akan kita laksanakan. Dan saya mohon betul kepada masyarakat Kota Batam, dalam seminggu nanti betul-betul kita kosongkan Kota Batam, kita tinggal di rumah masing-masing. Ini salah satu cara yang terbaik yang sudah dipraktekkan di negara lain, bisa memutus mata rantai. Bisa memutus rantai menyebarnya virus corona ini sendiri. Saya lagi menghitung keuangan pemerintah Kota Batam. Mudah-mudahan nanti kalau cukup, kita akan membantu saudara kita tak mampu, berbantu sembako. Setelah kita bantu ini, maka kita berharap pada waktu nanti saya nyatakan bahwa ini lockdown untuk kota saja tidak keluar, maka saya mohon masyarakat Kota Batam bisa mengikuti apa yang jadi arahan, karena ini demi kebaikan kita semua. Oke, Pak. Untuk Halo? Ya, halo Pak. Jadi untuk warga Batam Halo? sendiri yang positif corona itu ada berapa orang? Gimana? Jadi untuk Kota warga Batam Batam sendiri yang udah terkonfirmasi positif virus Ya, Kota corona Batam atau ada COVID-19 3. itu ada berapa orang, Pak? Kota Batam ada 3, yang 2, 1 sudah meninggal lalu, 1 tadi pagi, 1 lagi ada rumah sakit Umum Fatimah. Tapi yang menjadi perhatian atau menjadi pengawasan kita ini banyak sekali. Banyak sekali. Termasuk kemarin kami baru menyisir, jumlahnya ini besar sekali, tapi belum saya sampaikan lah. Karena kita masih nunggu rapid test ini kalau sudah jumlahnya lengkap. Yang hari ini kita baru dapat 500 dari pengusaha kemarin. Sedangkan yang kita sisir kemarin ada 500 sama 1.500-an. Ada 2.000 lebih. Kalau rapid test ini lengkap, maka akan segera kami laksanakan, semua akan kami ambilin. Untuk kita periksa, mudah-mudahan semuanya tidak positif. Halo? Rapid test sendiri untuk di Kota Batam seperti apa, Pak, hingga saat ini? Halo, tak dengar? Ya, halo Pak, saya ulangi. Jadi untuk perkembangan rapid test sendiri atau tes cepat di Kota Batam hingga saat ini seperti apa, Pak? Ya hari ini sudah kami mulai.
Yang mulai bukan sisir kemarin, tapi semua yang ada gejala dan ada yang hubungan dengan kontak fisik, maaf, kepada yang meninggal 2 ini menjadi prioritas. Dan ini sudah kita laksanakan mulai kemarin. Karena kita cuma 500, kan ini hanya berapa kali jalan habis ini. Baik. Karena yang menjadi kontak fisik dengan yang meninggal kemarin ini hampir ratusan sekali. Artinya itu proses selesai, baru kalau masih ada sisa, saya akan masuk ke saudara-saudara kita yang kami sisir kemarin, yang kategorinya sudah masuk apa yang menjadi isyarat terjangkit virus corona ini sendiri. Baik Pak Rudi. Jadi untuk masalah lainnya, bagaimana dengan surat edaran terbaru dari Mendagri Pak? Bagaimana tanggapan Bapak mengenai hal ini? Ya ini perintah kita laksanakan. Besok SK-nya sudah saya keluarkan. Baik. Untuk kepengurusan baru nih. Gugus pelaksana lapangannya sudah kita keluarkan. Setelah keluarkan langsung kita rapat. Karena wali kota langsung menjadi ketua tim atau ketua gugusnya. Dan Dim Kapolres menjadi wakil ketua 1 dan wakil ketua. Maka ini akan segera kita rapatkan dan akan segera kita jalan. Intinya saya berharap masyarakat Kota Batam, ayo sama-sama kita. Saya ingin betul permasalahan virus corona harus selesai cepat. Maka apa yang menjadi kebijakan kami, tentu ini kebijakan pusat yang kami laksanakan. Kalau kebijakan pusat berarti sudah pasti ada yang menjadi konsultannya, yang sudah menghitung, yang sudah menilai, yang sudah menjadi semualah. Bahwa itu mungkin yang terbaik, maka saya berharap masyarakat Kota Batam bisa mengikuti semuanya. Sehingga waktu yang kita butuh misalnya 14 hari, maka 14 hari betul-betul harus selesai permasalahan ini. Saya mohon kepada masyarakat Batam, para tokoh masyarakat, para RW, para RT, para pemangku kekuasaan, mari kita bersatu padu. Kita bersatu padu, kita selesaikan, sehingga permasalahan betul-betul harus segera tuntas dalam waktu yang dekat. Dan jangan khawatir, kalau kemampuan keuangan Pemko Batam ada, tadi sudah saya sampaikan, saya akan coba menyiapkan bantuan pada mereka, saudara saya yang tidak mampu. Besok juga kita kumpulkan para pengusaha lagi, kalau ada yang mau sumbang sembako, kita minta juga, dan akan kita edarkan kepada masyarakat Kota Batam. Tapi niatkan bahwa kerja kita ini ikhlas dan tulus. Jangan berpikir macam-macam, sehingga nanti ini akan menjadi satu permasalahan baru. Kerja belum selesai, sudah ribut duluan. Baik. Jangan curiga, mudah-mudahan tim ini semua jujur, sehingga betul-betul satu permasalahan sosial masyarakat bisa kita selesaikan. Yang kedua, permasalahan COVID bisa kita tuntaskan. Demikian Mas. Baik Pak. Terakhir Pak, sebagai Wali Kota Batam, apa himbauan untuk masyarakat Kota Batam Pak? Ya, tadi sudah saya sampaikan. Ikuti apa yang telah kami sampaikan pada masyarakat. Iklan sudah cukup banyak, bukan saya saja. Kapolres pasang, Kapolda pasang, Dandim pasang, semua orang pasang hari ini. Semua mengarah pada satu tujuan. Bagaimana memutus mata rantai penyebaran COVID melalui manusia ke manusia. Jalan terbaik, maka 14 hari itu adalah inkubasi, maka 14 hari nanti kita tinggal di rumah semua. Kita tinggal di rumah, tadi saya sampaikan, saya lagi mencari, kalau ada sembako mungkin bisa kita bagi, sehingga 14 hari semua kita di rumah yang tidak mampu bisa menikmati apa yang telah kami bagikan. Jaga kekompakan, tak usah saling menyalahkan, tapi saling mendukung, sehingga permasalahan COVID bisa kita selesaikan. Dan saya yakin ini bisa, kalau kita mau bersatu semua. Demikian Mas. Baik, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rudi, Wali Kota Batam. Baik pemirsa, kita beralih ke berita lainnya. Masyarakat diresahkan dengan kabar simpang siur terkait 2.065 orang dinyatakan positif COVID-19 di Kota Batam. Wali Kota Batam Muhammad Rudi meluruskan informasi hoaks tersebut. Dalam keterangan persnya, Rudi menyebut 2.065 orang tersebut belum dinyatakan positif, melainkan hasil penyisiran tim Satgas ke kecamatan yang baru disinyalir memiliki gejala mirip COVID-19. Berikut keterangan Wali Kota Batam Muhammad Rudi. Ada yang menuliskan bahwa warga Batam 2065 sudah terkena virus corona. Tidak demikian. Virus corona Kota Batam yang positif baru 3 orang.
Yang kami sisir ini kemarin sudah saya sampaikan ini punya gejala yang mungkin hampir sama dengan di virus corona sendiri, tapi bukan positif corona. Ini kita luruskan ini supaya orang Batam tidak rasa takut dan khawatir. Jadi 2065 ini yang kami survei ke lapangan kemarin, yang kami sisir ke lapangan, dan hari ini belum bisa kami bawa ke tempat penginapan yang saya sampaikan, yaitu asrama haji dan rusun yang ada di Sagulung, karena kami menunggu salah satunya ini dia, rapid test ini. Artinya karena sudah ada, kita bawa langsung kita tes. Kalau dia positif berarti langsung kita rawat, kalau dia negatif kita kembalikan. Artinya kita masih nunggu ini karena ada berapa alat lagi yang harus lengkapi di ruangan laboratorium ini sendiri. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kalau ini sudah ada, kita bisa melanjutkan apa yang saya sampaikan tadi. Yang kedua, ini banyak isu yang berkembang bahwa seluruh pekerja ini akan diliburkan. Ini tidak. Saya tidak pernah menyatakan demikian dan Pak Gubernur tidak juga menyatakan demikian. Ini belum sampai ke sana kami. Ini tolong luruskan supaya nanti isu lapangan tidak keliru lagi. Yang kedua, ada isu lagi bahwa pasar akan ditutup. Ini juga isu hoax, tidak benar ini. Mau mal, mau pasar, mau rumah makan, ini boleh. Yang kita larang hari ini kalau dia berkerumunan, yang jaraknya seperti asisten 2, terlalu dekat dengan ibu ini. Ini contoh yang tidak boleh. Lupa mungkin. Saya kasih contoh supaya kalian tahu, supaya nanti kalian tulis lapangan kira-kira demikian. Jaraknya sebaik paling dekat 1,5 meter, paling jauh tak ada batasnya. Kalau boleh. Ya saudara, sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di Kota Batam, Dinas Perhubungan Kota Batam bersama Satlantas Polresta Barelang malam ini mulai menutup akses masuk ke arah Nagoya. Penutupan sejumlah ruas di jalan daerah tersebut dilakukan untuk mengurangi pergerakan massa maupun kendaraan menyusul angka positif COVID-19 di Kota Batam semakin meningkat. Berikut wawancara reporter kami, Reni Suhabsari, dengan Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam, Rustam Effendi. Hari ini ada penutupan itu Pak, ruas jalan di sejumlah ruas jalan di Batam Pak. Ya, untuk sementara ini kita mulai sore nanti menutup ruas jalan dari Simpang Harmoni, Apartemen Harmoni, kemudian terus ke McDonald. Oke. Berarti ini Dishub kerjasama dengan Satlantas Polresta Barelang ya Pak ya? Polres Barelang, ya. Oke. Ya. Untuk apa? Ini sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID itu ya Pak ya berarti ya? Penyebaran COVID ya. Salah satu kita nanti kita evaluasi lagi. Kita untuk sementara ini sampai tanggal 9 nanti. 9 April ya Pak ya? 9 April ya. 9 April berarti per hari ini sampai 9 April. Dimulai ditutupnya Ya. pukul berapa nanti Pak? Pukul 6 sampai pukul 10 malam. Oke. Ada himbauan untuk masyarakat Pak mungkin? Ya, pertama kita mintalah kepada masyarakat program kita ini untuk menghindari dari COVID-19 itu kan, sehingga masyarakat juga kita minta pemerintah minta mematuhi lah ya apa yang kita laksanakan ini semua untuk mencegah, untuk putar masyarakat lah. Oke. Ya, bukan semata-mata untuk kepentingan kita dan kepentingan semua lah, semua pihak. Iya Pak. Kemudian kita akan evaluasi lagi mana-mana nanti tempat-tempat yang akan kita tutup jalannya. Ini coba dulu untuk daerah yang saya sampaikan tadi. Bisa saja nanti kita berlebar lagi daerah-daerahnya. Oke, apa ya? Itu jalur aja ya Pak? Tuh. Bisa. Oke. Terima kasih Anda masih bersama kami. Ya saudara, sebanyak 6 warga Tanjung Pinang dinyatakan positif virus corona berdasarkan hasil rapid test yang digelar di Masjid Baitul Rahman,
pada Minggu 29 Maret 2020 kemarin. Saya baca di media online. Sebanyak 6 warga Tanjung Pinang dinyatakan positif virus corona berdasarkan hasil rapid test yang digelar di Masjid Baitur Rahman Minggu 29 Maret 2020 kemarin. Kepala Dinas Kesehatan Kepri, Cecep Yudiana mengatakan keenamnya berkaitan erat dengan perjalanan ke Malaysia belum lama ini. Dari ke-6 orang tersebut, 5 diantaranya sedang dikarantina di rumah singgah dan 1 orang lainnya merupakan pasien dalam pengawasan yang diisolasi di RSUP Kepri. Cecep juga menekankan bahwa hasil rapid test tersebut tidak jauh berbeda dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Sehingga totalnya ini akan menjadi 14. Kondisi saat ini ada 14. Tetapi yang 8 ini, Batam 2 dan Tanjung Pinang 6, akan diambil lagi swab-nya untuk diperiksa kembali oleh Kementerian Kesehatan. Kalau memang tetap positif, ya, maka dia akan beralih. Data dari rapid test akan Cecep menambahkan untuk kedepannya pihaknya juga akan melakukan pemeriksaan terhadap para TKI dari Malaysia dan Singapura yang pulang melalui kabupaten kota di Kepri seperti Batam, Tanjung Pinang, dan Karimun. Dari Nugraha melaporkan dari Tanjung Pinang. Ya saudara, 4 orang warga negara Perancis yang masuk ke wilayah perairan Tanjung Siambang dengan menggunakan 2 kapal yacht diperiksa kesehatan dan perizinan kapal oleh kantor Syah Bandar, Otoritas Pelabuhan Tanjung Pinang, dan kantor kesehatan pelabuhan kelas 2 Tanjung Pinang. Empat warga negara Perancis tersebut sengaja diperiksa di atas kapal untuk mengantisipasi penyebaran virus corona atau COVID-19 di Tanjung Pinang. Selain itu, keberadaan mereka juga sempat membuat warga setempat resah karena warga takut terhadap wabah virus corona yang saat ini sedang terjadi di wilayah Tanjung Pinang. Kapal yacht ini diketahui datang sejak Sabtu kemarin di pantai Tanjung Siambang, Kelurahan Dompak. Bahkan warga Prancis ini sempat berlabuh ke daratan untuk mencari logistik makanan untuk ketersediaan di kapal mereka. Lurah Kelurahan Dompak, Heri Susanto mengatakan warga Tanjung Siambang sempat khawatir karena pada minggu kemarin WNA tersebut pergi ke pemukiman untuk mencari kebutuhan logistik. Atas laporan masyarakat, kemudian pihaknya bersama Babin Kaptipmas dan Babinsa mencari keberadaan WNA tersebut. Heri menyebutkan pihaknya sempat ingin menjumpai WNA tersebut untuk menanyakan kondisi kesehatan dan urusan perizinan. Namun pihaknya tidak berhasil menemukan WNA tersebut karena mereka sudah kembali ke kapalnya. Diketahui WNA itu sempat datang ke salah satu warung di Tanjung Siambang, namun tidak terlalu lama karena tidak memahami bahasa setempat. Mencari di mana orang ini, kita takut nanti jangan sampai ada warga yang memang terkena lah tadi daripada penyakit tadi kan. Terus kita juga menghindari apakah mereka ada izin, apakah mereka kesehatannya seperti apa, itu yang memang mau coba kami cari dan menjumpai. Ternyata semalam tuh nggak jumpai kita Pak ya, nggak jumpa, 1 jam kita cari dan ternyata mereka sudah balik ke kapal. Artinya mereka sempat berinteraksi sama warga? Ada warung ya, dia orang ke warung nggak salah ya. Cuma dari Jawa? Dari Jawa aja. Mungkin karena bahasa nggak paham, jadi mereka. Selanjutnya, Heri menambahkan pihaknya telah berkoordinasi dengan KSOP untuk menanyakan perizinan 2 yacht yang berada di wilayah tugasnya tersebut. Dan berdasarkan informasi yang diterimanya, diketahui yang mengeluarkan izin kepada WNA tersebut adalah KSOP Lagoy. Karena kemarin mereka akan ke Malaysia. Namun karena negeri jiran tersebut melakukan lockdown, 2 yacht yang diisi 4 warga Perancis tersebut kembali ke perairan laut Provinsi Kepri. Heri meminta para WNA tersebut kembali ke Lagoy Bintan agar tidak meresahkan masyarakat. Menurutnya, kedatangan orang asing sangat dikhawatirkan sejak mewabahnya penyebaran virus corona atau COVID-19. Dari Nugraha melaporkan dari Tanjung Pinang. Kita beralih ke berita lain. Ya saudara, sebagai langkah antisipasi mencegah virus corona atau COVID-19 di Kota Batam,
khususnya di wilayah Tiban Baru, Kecamatan Sekupang. Tim Puskesmas Tiban Baru membagikan vitamin kepada warga. Sebagai langkah antisipasi mencegah penyebaran virus corona atau COVID-19 di Kota Batam, khususnya di wilayah Tiban Baru, Kecamatan Sekupang, Puskesmas Tiban Baru ikut berpartisipasi melawan virus corona dengan membagikan vitamin ke warga. Pembagian vitamin yang mengandung bahan-bahan untuk meningkatkan sistem imun tubuh ini dibagi secara gratis atau free dari Puskesmas Tiban Baru ke warga Perum Baitul Hasanah. Vitamin ini merupakan sumbangan dari Ikatan Apoteker Indonesia. Hari ini kita ada memberikan vitamin dari Ikatan Apoteker Indonesia. Dan tadi untuk masyarakat di sini dan edukatif, ada penyuluhan mengenai COVID-19 supaya masyarakat di sini bisa mengerti bagaimana COVID-19 itu supaya tidak menjadi lebih banyak lagi penderitanya. Selain membagikan vitamin, tim Puskesmas Tiban Baru juga mengedukasi warga dalam mencegah penyebaran COVID-19. Hermana Syari melaporkan dari Batam. Terima kasih Anda masih bersama kami. Ya saudara, pemerintah daerah Kabupaten Karimun membatasi jadwal kedatangan kapal dari Malaysia sampai pukul 1 siang. Hal tersebut dilakukan agar para TKI yang berada di luar wilayah Karimun dapat melanjutkan perjalanan ke daerah asal tanpa harus menginap di Karimun. Eksodus kepulangan ribuan TKI dari Malaysia masih akan terus bergulir. Ancaman virus COVID-19 bisa saja tertular dari para TKI yang hendak balik tersebut pasca negara Malaysia menutup semua aktivitas publik, baik itu sekolah, perusahaan, dan bahkan pertokoan. Ribuan TKI pulang masih melewati 2 pelabuhan, yakni Pelabuhan Kukup Johor dan Putri Harbor Johor Baru. Untuk mengantisipasi kembali membludaknya kepulangan para TKI hingga menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat Karimun di dalam menghadapi pandemi virus COVID-19 ini, maka pemerintah daerah bekerja sama dengan instansi terkait seperti KSOP, imigrasi, dan lainnya membatasi jadwal kedatangan kapal dari Malaysia hingga pukul 1 siang. Sehingga bagi TKI di luar wilayah Kabupaten Karimun seperti Selat Panjang, Bengkalis, Dumai, hingga Riau daratan bisa melanjutkan perjalanan tanpa harus menginap di Kabupaten Karimun. Hal ini disampaikan oleh Kepala Kantor Imigrasi Karimun, Darmunansyah. Ia membandingkan jumlah TKI yang masuk melewati Pelabuhan Internasional Karimun lebih banyak dari TKI di luar wilayah. Bahkan menurut Darmunansyah, dari tanggal 24 Maret hingga 25 Maret lalu terpantau jumlah TKI dari Karimun berjumlah 1.449 orang. Sementara di luar Karimun berjumlah 2.000 orang lebih. Hal ini tentu akan menyulitkan petugas dari Dinkes dan dari instansi lainnya jika 2.000 TKI dari Malaysia menginap di Karimun. Sementara Karimun memiliki keterbatasan SDM untuk mengawasinya. Lebih yang dari luar Karimun. Warga luar Karimun. Bagi dari Selat Panjang, Bengkalis, Dumai. Selat Panjang, Bengkalis, Dumai, ada Jambi, ada. Oh, ada Jambi juga. Ada. Jadi sekitar 2.000 lebih, 2.432 dari tanggal 23 sampai tanggal 25. Kalau untuk warga lokalnya sendiri? Warga lokalnya berarti 1.449. 1.400-an Pak ya. Berarti banyakan dari luar Karimun Pak ya? Banyakan dari luar Karimun karena Pelabuhan Selat Panjang karena banyak yang tutup, jadi mereka pulangnya lewat Tanjung Balai Karimun. Itu kan dampaknya besar sekali karena mereka waktu itu mau pulang ke kampungnya karena kapal tidak ada transit di sini. Akhirnya mereka nginap di Karimun. Nah, itu yang kita khawatirkan untuk pencegahan COVID-19 itu. Makanya dari pihak Pemda, KSOP udah
begitu sudah rapat waktu itu kita batasi kapalnya yang datang dari Malaysia. Jadi biar mereka bisa transit ke daerahnya masing-masing. Darmunansyah menambahkan untuk pelayanan di kantor imigrasi Karimun per tanggal 24 Maret hingga 5 April mendatang dihentikan sementara. Hanya diperuntukkan bagi mereka yang kebetulan mendesak untuk berobat atau keperluan petugas kesehatan menjemput obat-obatan di luar negeri. Ferdino melaporkan dari Karimun. Ya saudara, setelah sempat mendapat penolakan dari warga sekitar, akhirnya lokasi karantina terpusat bagi ODP COVID-19 yang sebelumnya akan ditempatkan di 2 hotel terpaksa dipindahkan ke sekolah yang saat ini sedang libur aktivitas proses belajar mengajar. Sejumlah fasilitas seperti kasur dan selimut juga sudah tampak di sekolah yang akan dijadikan sebagai lokasi karantina bagi warga Karimun ODP COVID-19. Rencana Pemkab Karimun yang akan menjadikan sejumlah hotel sebagai tempat karantina bagi orang dalam pemantauan atau ODP coronavirus disease atau COVID-19 ternyata mendapat penolakan dari warga yang bermukim di lokasi hotel tersebut. Sejumlah warga melakukan aksi unjuk rasa di depan Hotel Taman Kelapa yang terletak di Kelurahan Sungai Lakam Timur, Kecamatan Karimun, yang sebelumnya akan dijadikan lokasi pemusatan karantina bagi warga Karimun yang saat ini sudah menjalani karantina mandiri di rumah-rumah mereka sendiri. Melihat adanya gejolak dari masyarakat, pemerintah Karimun akhirnya memindahkan lokasi karantina ke sekolah SMP Negeri 2 Binaan Tebing Karimun dan Asrama Haji Karimun. Pemindahan tersebut merupakan langkah cepat untuk meredakan aksi warga agar tidak berlanjut dan penanganan COVID-19 dapat lebih optimal lagi. Bupati Karimun Aunur Rafiq saat meninjau lokasi mengatakan dipilihnya sekolah sebagai sarana atau tempat karantina bagi warga ODP COVID-19 ini merupakan salah satu langkah tepat, di mana saat ini aktivitas belajar sedang libur dan sarana dan prasarana yang dimiliki sekolah dapat dimanfaatkan untuk kesehatan ODP tersebut, serta juga memudahkan bagi aparat terkait untuk mengawasinya, sehingga mata rantai penularan pandemi COVID-19 ini dapat diputus dan tidak menular ke warga lainnya. Hotel Taman Kelapa, Kecamatan Karimun, namun masyarakat keberatan. Oleh karena itu, karena memang di situ pemukiman sangat padat, kami mencoba mencari alternatif di SMP Negeri 2 Tebing. Alhamdulillah, melalui koordinasi kami dengan kepala sekolah dan juga Kepala Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, kita menetapkan bahwa SMP Negeri 2 adalah salah satu tempat isolasi bagi ODP yang memiliki keseriusan, khusus untuk Kecamatan Karimun, Kecamatan Dulu, Kecamatan Moro. Dan apabila jumlahnya semakin meningkat, kita juga sudah koordinasi dengan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau untuk meminjam SMA Negeri 4 Tebing dan juga SMK 1 Tebing untuk dijadikan tempat isolasi. Dari pantauan di salah satu lokasi karantina di SMP Negeri 2 Binaan Karimun, Pemkab Karimun sudah menyiapkan beberapa ruangan atau kelas. Hal tersebut dapat dilihat dari petugas dari Dinas Pangan dan Pertanian yang sedang melakukan penyemprotan disinfektan ke ruang yang akan dijadikan lokasi karantina bagi ODP COVID-19 tersebut. Iya, betul. Bagi tim, ada tim kesehatan, tim menyiapkan sarana persana. Kebetulan kali di Dinas Pertanian ini menyiapkan tempat, lokasi penampungan. Sterilisasi lokasi lah. Sterilisasi lokasi. Gimana? Teknis sterilisasi yang kita lakukan seperti apa tadi, Pak? Nah, kita semprotkan ini, desinfektan itu. Kita bersihkan tempat, ruangan tempat, meja keluarga rumah gitu kan. Enggak, jangan ada lagi benda-benda yang menjadi kontak, menjadi media kontak itu. Kita pindahkan semua. Kosong gitu. Kemudian baru kita bersihkan lagi pakai disinfektan. Untuk supaya pengumumannya nggak ada gitu kan. Beberapa fasilitas sudah mulai di-drop ke lokasi Karimun seperti selimut, bantal, dan kasur yang nantinya akan digunakan oleh pasien dengan status ODP COVID-19.
Untuk SMP Negeri 2 binaan Karimun ini sudah siapkan 10 ruangan, di mana satu ruangan akan diisi oleh 6 orang ODP dengan masa karantina selama 14 hari. Ferdino melaporkan dari Karimun. Terima kasih Anda masih bersama kami. Ya saudara, tahukah Anda, untuk tahun 2020 ini Google meniadakan tradisi April Mop karena dampak pandemi virus corona. Ya pemirsa, dikutip Detiknet dari The Verge, pada Senin 30 Maret 2020, kabar ini diumumkan oleh Head of Marketing Google Roraine Tuhill dalam email internal untuk semua karyawan. Menarik diri dari tradisi tersebut sebagai bentuk penghormatan kepada semua orang yang berjuang melawan pandemi COVID-19, tulis Tuhill dalam email tersebut. Ya, email dari Tuhill ini tidak hanya disebarkan untuk mengumumkan pembatalan prank April Mop, tapi juga untuk meminta proyek lelucon lebih kecil lainnya yang dikembangkan oleh divisi Google untuk dihentikan. Tradisi April Mop atau April Fools di Google memang telah berlangsung sejak lama, tepatnya sejak tahun 2000. Pada setiap tahunnya, perusahaan yang bermarkas di Mountain View, California ini menampilkan lelucon dan prank di beberapa produk miliknya. Sebut saja pada tahun 2019, aplikasi Google Maps memiliki fitur untuk memainkan game snack dengan latar belakang beberapa kota besar di dunia. Selain itu, Google Belanda juga meluncurkan video prank di YouTube tentang aplikasi baru yang memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi menggunakan tuli. Ya saudara, berikut kami hadirkan kilas berita Data Kepri untuk hari ini, Senin 30 April 2020. Dan informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di Data Kepri Malam. Jangan lupa untuk terus saksikan Data Kepri Malam dari Senin hingga Sabtu jam 7 malam. Saya Dian Pratama, selamat malam dan jaga kesehatan Anda. Kepala Dinas Kesehatan atau Dinkes Provinsi Kepri Cecep Yudiana mengatakan, guna mendukung operasional tahap awal Rumah Sakit Khusus Infeksi di Galang Batam memerlukan 100 relawan dan tenaga medis. Menurut Cecep, pihaknya bekerja sama dengan Fakultas Kedokteran Universitas Batam dalam melakukan rekrutmen ini. Di tengah merebaknya penyebaran virus corona sejak awal tahun, pengembang di Batam memasang target agar kuota rumah murah subsidi ditambah. Bagi milenial berkantong pas-pasan, rumah murah memang menjadi pilihan utama. Harga bawang merah di pasaran Batam mulai merangkak naik. Kini harga bawang merah sudah mencapai 40.000 per kilogramnya. Pada Minggu 29 Maret 2020, naiknya harga bawang merah diduga karena tingginya permintaan, sementara pasokan terbatas dari daerah asal. Masyarakat Kota Batam diminta untuk menjaga jarak saat melakukan aktivitas di pasar sebagai langkah pencegahan penyebaran COVID-19. Data jumlah kasus positif terpapar virus corona atau COVID-19 di Kepri hingga Minggu 29 Maret 2020 bertambah 8 orang. Dengan rincian 2 dari Batam dan 6 dari Tanjung Pinang. Maka jika ditambahkan data 6 orang sebelumnya, maka total keseluruhan di Kepri yang positif COVID-19 menjadi 14 orang.